万華鏡車輪眼万華鏡車輪眼 Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sesuai dengan judul film ini, Heart Under Blade sudah pasti film ini akan sad ending, di mana bercerita tentang kisah cinta terlarang antara dua insan. Film ini diadaptasi dari novel The Kogan Ninja Scroll. Yang suka dengan anime Naruto pasti akan suka dengan film ini. Daripada semakin penasaran dengan alur ceritanya, mending kita akan bahas. Tetapi, sebelum itu alangkah baiknya kalian mensubscribe channel ini, agar kami semakin semangat dalam membuat konten seperti ini. Kalau sudah, mari kita lanjut. Silahkan matikan lampu, siapkan cemilan, air minum, dan kencangkan volume. Bareng dia beli barang, barangnya ternyata silet. Ini dia alur cerita Shinobi Heart Under Blade. Film berlatar di tahun 1614, yang merupakan tahun sebelum kehancuran masa Shinobi di Jepang. Di awal cerita, kita diperlihatkan sosok pria yang bernama Genosuke, yang memiliki kemampuan khusus layaknya klan Uchiha, di mana ia memiliki dojutsu mata yang dapat melihat sesuatu dengan gerakan lambat. Kemudian ia bertemu dengan wanita yang cantik dan rupawan. Wanita tersebut bernama Oboru. Pertemuan pertama mereka membuat Oboru kaget ketika mengetahui kalau Genosuke merupakan klan Koga, sedangkan Oboru berasal dari klan Iga. Dalam cerita, kedua klan ini merupakan klan shinobi yang ditakuti dan mereka sudah bermusuhan selama 400 tahun. Setelah pertemuan pertama mereka, Genosuke ternyata menyukai Oboru, begitupun dengan Oboru. Walaupun demikian, mereka sadar terhadap hubungan yang mereka jalani, yang mana seharusnya mereka itu bermusuhan. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan di Sumpun Castle. Terdapat kaisar yang bernama Tokugawa Ieyasu dan penasehatnya Nankobo Tenkai sedang membahas perihal shinobi. Mereka mengkhawatirkan keberadaan shinobi karena mereka terus berlatih menggunakan jutsu terlarang yang dapat menyerang kapanpun. Kemudian mereka memanggil Ogen yang merupakan nenek Oboru sekaligus pemimpin klan Iga, dan Domo yang merupakan kakek Genosuke sekaligus pemimpin klan Koga. Kaisar memanggil mereka ke Sumpun sekaligus disuruh untuk membawa pasukan terkuat dari klan mereka. Ketika di Sumpun, kedua klan ini disuruh untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Dimulai dari desa Manjidani, ia menurunkan Chikuma Koshiro untuk menunjukkan kemampuannya. Chikuma melawan pasukan Yakyu dengan mudah. Bahkan saat dia diserang dengan bersamaan, dia mampu melawan baik dengan jutsu andalannya, yakni Shiruken no Jutsu. Kemudian dari desa Tsuwe Kakure, yang diwakili oleh Shamaru. Dengan jutsu benang panjang non jutsu, dia berhasil mengalahkan pasukan Yakyu dengan mudah, bahkan membuat salah satu tangan pasukan tersebut putus. Melihat kemampuan mereka secara langsung, Kaisar semakin yakin untuk memusnahkan shinobi yang mana shinobi sudah dianggap sebagai bencana bagi umat manusia. Kemudian Hanzo mencabut perjanjian antara Koga dan Iga yang telah dibuat oleh buyutnya, yang mana Koga dan Iga harus bertarung. Kemudian dibuat suatu pertandingan di mana Koga dan Iga harus menuliskan 5 petarung terbaik mereka dan harus saling bertarung, yang mana yang akan menang akan menjadi penerus shogun. Padahal itu hanyalah cara licik Kaisar agar bisa menyerang shinobi. Ketika kedua klan mengirimkan pasukan terhebat untuk saling bertarung, maka dengan mudah pasukan Yakyu akan menyerang desa mereka. Di satu sisi, Genosuke yang menyukai Oboru langsung melamar Oboru dan memberikan sebuah sisir yang merupakan peninggalan ibunya, Genosuke. Ia berharap dengan cinta mereka dapat menghentikan dendam abadi antara dua klan. Kemudian, kedua pemimpin klan tersebut pulang dan memberitahu kehendak Kaisar. Kedua desa mengumpulkan pasukan terhebat untuk memberikan suatu pertarungan yang dahsyat.
Dari Koga mengirimkan Murayama Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Kisarage Seremon, dan yang terakhir Genosuke. Sedangkan dari Iga ada Yakushi Tenzen, Yashamaru, Mino Henki, Hotarobi, dan Oboru. Genosuke tidak terima dengan permintaan kaisar, dan Dongo pun menjelaskan bahwa shinobi adalah sebuah alat. Jika tidak digunakan, sama saja mereka mati. Shin kemudian diperlihatkan pertarungan antara Ogen dan Dongo di suatu tempat. Karena sama-sama kuat, Ogen dan Dongo pun mati. Genosuke yang mengetahui hal tersebut marah karena mereka mati karena sia-sia. Itu pun karena ulah pemerintah. Genosuke pun berencana untuk pergi ke Sumpun untuk menanyakan kebenarannya. Genosuke memberikan surat kepada pasukan Iga, di mana di dalam surat itu Genosuke mengajak mereka untuk menemui kaisar dan akan menanyakan suatu kebenaran. Ketika kita tahu Genosuke hanya menginginkan keabadian dunia. Akibat kematian ketua klan Iga, Oboru pun naik dan memimpin pasukan Iga. Kemudian dia menyuruh pasukannya untuk menginstruksikan sesuai dengan instruksi surat tersebut. Tanpa diduga-duga, dua orang dari Iga berpencar dan berniat untuk menyerang Koga. Hal tersebut diketahui oleh Muroga Hyoma, yang merupakan ninja dengan tipe sensor. Tiba-tiba Mino Henki muncul dan menyerang mereka, hingga pasukan Koga berpencar. Ninja terkuat dari kedua desa pun berhadapan, yakni Yashamaru dan Chikuma Koshiro. Mino menyerang Kisarage, yang mana Kisarage memiliki jurus hilang non-jutsu, dan di atas pohon ada Kagero. Kagero menggunakan daya tariknya yang membuat Mino tertarik dan ingin mencium Kagero. Ternyata jurus Kagero selain menarik lawan jenis, ada pula ciuman racun non-jutsu. Akibat ciuman tersebut, Mino pun tewas. Di pertarungan Chikuma dan Yashamaru, Chikuma terlihat kesulitan menghadapi Yashamaru. Walaupun menggunakan shuriken non-jutsu, tetap tidak bisa mengenai Yashamaru. Chikuma pun dibuat tak berdaya dan hampir tewas. Ketika ingin dieksekusi oleh Yashamaru, Yashamaru cirobo dan dia berhasil dijebak oleh Chikuma. Akibatnya, Yashamaru berhasil dibunuh oleh Chikuma. Kisarage muncul dan menggunakan jurus yang mana dia meniru muka Yashamaru, dan dia pun berhasil menirunya dan berencana untuk mengendap di klan Koga. Chikuma Koshiro marah kepada Genosuke karena dia tidak ikut bertarung. Genosuke tidak ingin bertarung karena dia menginginkan perdamaian. Di satu sisi, ketiga orang Iga masih tersisa berada di suatu tempat, di mana Oboru masih kebingungan mengapa Hotarubi diikut-sertakan dalam pertarungan dua klan bebuyutan ini. Dari sini kita tahu bahwa Hotarubi sangat menyayangi Oboru, begitu pula dengan Oboru. Hyoma berhasil menemukan mereka dan menusuk Yukaba Shiji dari belakang. Kemudian Hotarubi melemparkan serbuk non-jutsu dan Hyoma berhasil dihalang. Ternyata Tensen masih hidup dan menusuk Hyoma dari belakang. Dari sini kita mengetahui bahwa Tensen merupakan orang yang abadi akibat cacing tanah dalam tubuhnya, dan dia sudah hidup selama 300 tahun. Genosuke datang ke tempat Oboru dan melihat Hyoma dibunuh. Ketika kepala Hyoma ditebas, Genosuke melihat Oboru dan sontak membuat Genosuke kecewa. Tensen menyerang Genosuke, dan saat penyerangannya, Kagero datang dan menyemprotkan asap racun non-jutsu untuk melarikan diri. Dari sini pun kita diperlihatkan bahwa Kagero menyukai Genosuke, tetapi karena racun yang ada dalam tubuhnya, dia tidak bisa memiliki tubuh Genosuke. Sontak membuat Kagero sedih. Di satu sisi, kita melihat Iga sedang diserang Chikuma Koshiro menggunakan shuriken non-jutsu. Lalu Kisarage yang sudah berubah menjadi Yashamaru tadi ingin menyerang Oboru, tapi Hotarubi berhasil menghalangnya dan Kisarage berhasil dibunuh. Yakushiji Tensen menggunakan roda kematian non-jutsu untuk menyerang Chikuma Koshiro dan berhasil membuatnya terluka. Kemudian Chikuma Koshiro menyerang Oboru dan berhasil dilindungi oleh Hotarubi. Kemudian Hotarubi pun tewas.
Karena tewasnya Hotarubi, munculnya dojutsu baru yang milik Oboru, yakni mata penghancur yang bernama Tenseigan. Ternyata itulah yang membuat Ogen menunjuk Hotarubi untuk ikut dalam pertandingan ini, agar bisa membangkitkan kekuatan Oboru. Kemudian Oboru mengejar Chikuma. Dengan menggunakan mata Tenseigan-nya, ia berhasil membuat pembuluh darah Chikuma pecah hanya dengan menatapnya. Yakang. Kemudian Oboru pun membunuh Chikuma. Ketika malam hari, Genosuke menemui Yukashiji di kuil dan meminta penjelasan Tensen yang ingin menemui dirinya. Kemudian Tensen menjelaskan bahwa akan sia-sia saja jika Genosuke ke Shunpun. Di desa akan hancur karena tujuan Kaisar adalah untuk menghancurkan shinobi. Desa kedua shinobi tersebut yang tersembunyi tidak ada yang tahu. Tetapi Tensenlah yang memberitahu peta tersebut kepada pasukan Kaisar agar bisa mencapai lokasi desa tersebut. Hal ini dilakukan karena Tensen merasa era shinobi harusnya musnah. Lingkaran kematian Nonjutsu pun dikeluarkan karena Genosuke memiliki Mangekyou Sharingan. Dia dengan mudah menangkis serangannya Tensen hanya dengan hitungan detik, dan Genosuke pun pergi. Karena Tensen memiliki cacing tanah di dalam tubuhnya, ia hidup kembali dan ia diserang oleh Kagero. Perbedaan kekuatan membuat Kagero kalah. Tensen yang sudah bosan hidup ingin mencoba racun milik Kagero, yang diharapkan dapat membunuh dirinya. Akhirnya Tensen mencium Kagero. Racun milik Kagero berhasil membuat cacing-cacing Tensen mati, dan ia pun ikut keracunan dan mati. Karena Kagero menghilang, Genosuke kembali ke tempat Tensen dan melihat Kagero dan Tensen tewas. Genosuke pun pasrah dan ia dikepung oleh pasukan Yakyu, di mana menggunakan Sharingan miliknya, dia mampu membunuh seluruh pasukan dengan mudah. Akhirnya shinobi yang tersisa hanya Genosuke dan Oboru. Genosuke kemudian menemukan Oboru. Genosuke menyuruh Oboru untuk mengakhirinya. Oboru menggunakan kekuatan matanya untuk membunuh Genosuke. Tetapi, rasa cinta yang amat dalam membuat Oboru tidak bisa melakukannya. Genosuke pun memaksa Oboru. Dan kemudian Oboru berlari dengan mata tertutup ke arah Genosuke sambil menodongkan pisau. Genosuke pun menggunakan kekuatan matanya agar bisa melihat gerakan Oboru dengan lambat. Hal ini dilakukan karena Genosuke ingin melihat wajah Oboru sebelum dirinya mati dengan lama. Genosuke tidak menghindar dan dia pun tertusuk. Setelah tertusuk, dia memeluk Oboru dan mengatakan bahwa dia senang bertemu dengannya, dan Genosuke berpesan agar Oboru mengakhiri pertempuran ini. Di desa, pasukan Yakyu berhasil menemukan letak shinobi dan menyerang kedua desa tersebut. Dengan kemenangannya Oboru, dia pun menuju Shunpun untuk menjelaskan seluruhnya karena dia telah berhasil mengalahkan semua shinobi. Ia meminta imbalan atas keberhasilannya. Kaisar pun turun tangan dan langsung menemui Oboru secara langsung. Oboru meminta kepada Kaisar untuk kedua klan ini bisa berdamai. Sontak Kaisar menolak, karena shinobi itu merupakan mesin pembunuh. Dengan adanya shinobi, kedamaian sejati tidak akan pernah tercapai. Oboru terus meminta dan mengangkat kepalanya. Sontak semuanya kaget karena telah mengetahui kekuatan asli Oboru. Hal tak terduga pun terjadi, di mana Oboru menusuk matanya hingga buta, dan masih meminta kepada Kaisar agar membuat kedua klan ini berdamai. Oboru menjelaskan bahwa shinobi juga manusia yang berbeda.
Hanya saja mereka ini sering berlatih hingga mahir menggunakan senjata. Kaisar pun tersentuh dengan perkataannya dan perbuatan Oboro. Jadi, Kaisar mengabulkan permintaan tersebut. Kemudian dia diperlihatkan pasukan Yakyu disuruh untuk menghentikan serangannya ke kedua-dua desa shinobi tersebut. Akibat kejadian itu, manusia hidup damai walaupun Oboro harus hidup buta. Di ending film kita diperlihatkan bahwa Oboro masih menyimpan sisir pemberian Genosuke dan film pun berakhir. Video selanjutnya.